Pemirsa, kasus penemuan adanya transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah mulai terendus atas berkembangnya kasus harta kekayaan mantan ex-kepala bagian umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Iya, diketahui transaksi ini telah berlangsung sejak tahun 2009. Kasus transaksi senilai 300 triliun terendus atas berkembangnya pemeriksaan Rafael Alun. Saat itu KPK mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang. PPATK juga menemukan adanya pergerakan uang mencurigakan yang melibatkan ratusan pegawai internal di Kementerian Keuangan yang sebagian besar berasal dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Transaksi ini diketahui sudah terjadi sejak tahun 2009. Sejumlah orang dan pihak terkait pun diperiksa KPK. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Kepala PPATK untuk mengklarifikasi temuan ini. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan asal transaksi mencurigakan 300 triliun tersebut. Ivan hadir di Kementerian Keuangan mengklarifikasi soal transaksi janggal 300 triliun rupiah sepanjang 2009 hingga 2023. Data-data yang dibeberkan soal potensi transaksi 300 triliun bukan mengenai adanya korupsi di Kemenq, melainkan merupakan potensi tindak pidana awal pencucian uang yang harus ditindaklanjuti Kemenq sebagai pihak penyidik sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar, yang kita sebut dengan kemarin 300 triliun. Nah, dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada tusi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Usai melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang mencapai 349 triliun rupiah. Ia menjelaskan, dari hasil laporan PPATK yang diserahkan ke Kementerian Keuangan pada tanggal 13 Maret 2023, terdapat 300 lampiran surat yang berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang di dalamnya tidak ada orang Kementerian Keuangan. Transaksi ekonomi tersebut menyangkut tugas dan fungsi Kemenq seperti kegiatan ekspor dan impor senilai 349 triliun rupiah. 5 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi. Namun karena menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, terutama menyangkut ekspor, impor, artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan dan itu kemudian dikirim ke Kemenq supaya Kemenq bisa memfollow up. Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah melibatkan orang di luar Kementerian Keuangan. Sebagai tindak lanjut kasus ini, Kementerian Keuangan akan menindaklanjut semua laporan hasil analisis dugaan tindak pidana pencucian uang, tak hanya di lingkungan Kemenq, namun juga yang melibatkan pihak lain. Jika ditemukan adanya bukti pidana, maka laporan tersebut akan diproses hukum. Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan Media Group Network.